Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Sekaligus selamat duduk di bangku kelas 9. Mudah-mudahan dengan kalian duduk di bangku kelas 9 bisa lebih baik dalam hal belajar, supaya kita semuanya nantinya mendapatkan hasil yang lebih baik. Anak-anak Bapak semuanya, pada kesempatan di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas dengan judul Potensi Indonesia Menjadi Negara Maju. Tapi sebelum kita mulai bahasan tersebut, alangkah baiknya kita sedikit mengulang kembali pelajaran yang lalu untuk mengingat-ingatkan kita yang sudah lama kita libur semesteran. Pada waktu pelajaran kelas 8 kita sudah sedikit menyinggung tentang Asia Tenggara. Di Asia Tenggara itu ada 11 negara. Ingat anak-anak Bapak, dari 11 negara itu baru satu yang menjadi negara maju, yaitu Singapura. Timbul pertanyaan, apakah Indonesia sudah menjadi negara maju? Jawabnya belum. Tapi anak-anak Bapak, potensi Indonesia untuk menjadi negara maju sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia banyak memiliki potensi-potensi yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Untuk itu, salah satu potensi yang utama yaitu letak yang strategis. Anak-anak Bapak semuanya, semua negara yang ada di muka bumi ini berkeinginan menjadi negara maju. Tapi sayang, sebagian negara-negara lain mungkin tidak punya potensi selayaknya Indonesia, seperti yang sudah kita sebut tadi bersama, yaitu letak yang strategis. Apa-apa saja yang merupakan potensi Indonesia dilihat dari sisi letak yang strategis? Yang pertama, yaitu letak astronomis. Nah, ini pun sudah disinggung mengenai letak astronomis ini pada pelajaran kelas 8. Jadi mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya masih teringat sedikit tentang letak astronomis, yaitu letak suatu daerah atau negara yang ditinjau berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, dilihat dari posisi astronomisnya yang merupakan kekayaan secara alamiah, yaitu 1. Memiliki iklim tropis. 2. Memiliki hutan yang beraneka ragam jenis tumbuhannya, atau yang populer disebut hutan hujan tropis. 3. Memiliki curah hujan yang banyak. 4. Memiliki tanah yang subur. Anak-anak Bapak, dari 4 potensi yang merupakan kekayaan secara alamiah tersebut, Bapak ingin singgung sekilas, yaitu iklim tropis. Apa kira-kira ciri atau tanda iklim tropis? Salah satunya punya 2 musim. Nah, bersyukur kita
Indonesia punya 2 musim. Satu musim lamanya 6 bulan, musim hujan dan musim kemarau. Nah, yang kedua tadi memiliki hutan yang beraneka ragam atau hutan hujan tropis. Nah, hutan merupakan kekayaan alam yang tiada ternilai. Nah, kamu nanti bisa mentabulasi apa-apa saja kekayaan yang bisa diperoleh dari hutan tersebut. Bapak yakin anak-anak Bapak sudah terlintas, yaitu kayunya. Kayu ini merupakan komoditas ekspor, salah satu yang diandalkan di Indonesia. Walaupun kalau kita lihat akhir-akhir ini, penebangan hutan yang sembarangan juga mempengaruhi keadaan lingkungan. Yang berikut tadi curah hujan. Ingat anak-anak Bapak teringat dari sisi religius atau agama, asalnya tumbuh-tumbuhan itu dari air. Jadi bersyukur kita, Indonesia curah hujannya banyak. Tidak semua negara memiliki curah hujan yang banyak. Kita ambil contoh negara-negara di Timur Tengah. Karena curah hujannya sedikit, yang ada padang pasir. Jenis tumbuhan relatif sedikit, jenis hewan juga relatif sedikit. Nah, ini kan juga merupakan potensi untuk Indonesia menjadi negara maju. Yang berikut yaitu tanah yang subur. Ingat anak-anak Bapak, waktu kelas 8 juga kita sudah bahas mana-mana jenis tanah yang subur. Bapak yakin di benak kalian, di pikiran kalian sudah bisa menyebutkan jenis-jenis tanah yang subur. Misalnya tanah vulkanis, tanah humus, tanah aluvial. Ingat anak-anak Bapak, tidak semua negara punya 3 jenis tanah yang subur tersebut. Ini merupakan karunia yang maha kuasa untuk menjadi modal bagi negara Indonesia untuk menciptakan kemakmuran yang akhirnya menjadi negara maju ke depannya. Yang kedua, letak geografis. Anak-anak Bapak masih ingat apa itu letak geografis? Bapak yakin di pikiran kita semuanya sudah punya jawaban, yaitu letak suatu daerah atau negara yang ditinjau berdasarkan kenyataan atau fakta di permukaan bumi. Wilayah Indonesia dilihat dari posisi geografisnya, diapit 2 benua dan 2 samudra. Bapak yakin anak-anak Bapak juga sudah bisa menyebutkan, walaupun mungkin di dalam hati dan pikiran, mana 2 samudra tersebut dan mana 2 benua tersebut. Benuanya yaitu benua Asia dan Australia, samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, dari posisi tersebut jelas wilayah Indonesia menempati posisi silang. Apa untungnya buat Indonesia? Keuntungan buat Indonesia, keuntungan dari posisi silang wilayah Indonesia adalah
dari sisi ekonomi merupakan jalur perdagangan. Nah, wilayah Indonesia kita ibaratkan sebuah jembatan. Jembatan dari negara-negara di Asia ke Australia atau sebaliknya, dan jembatan juga dari Samudra Pasifik ke Samudra India atau sebaliknya. Nah, karena wilayah Indonesia ibaratnya seperti jembatan, karena ini sebuah negara, merupakan keuntungan untuk menambah devisa negara. Kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu juga merupakan sumber pendapatan. Ini juga merupakan modal bagi Indonesia menjadi negara maju. Yang ketiga, letak geologis, yaitu letak suatu daerah atau negara yang ditinjau berdasarkan keadaan struktur batuannya. Wilayah Indonesia kalau dilihat dari keadaan geologisnya, banyak memiliki daerah pegunungan. Nah, daerah pegunungan tersebut, kalau kita lihat dari sisi barang tambang, hampir semua barang tambang itu asalnya dari magma. Sedangkan di perut gunung itu banyak mengandung magma. Otomatis karena hampir semua barang tambang itu asalnya dari magma, berarti Indonesia kaya dengan barang tambang. Anak-anak Bapak yakin sudah terbesit di pikiran kalian masing-masing menyebut barang tambang yang ada di wilayah Indonesia, yang tersebar di bumi Indonesia. Nah, inilah yang merupakan potensi dari Indonesia untuk menjadi modal menjadi negara maju, di samping potensi-potensi yang lainnya yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Untuk itu, di akhir daripada penyampaian materi Bapak ini, untuk mempertajam daripada pengetahuan anak-anak didik Bapak semuanya, Bapak akan memberikan tugas yang berupa latihan. Ini yang ada di kelas sekarang ini mengerjakannya di buku latihan, yang di rumah mengerjakannya di kertas selembar. Nanti waktu pertemuan tatap muka, jadwal tatap muka baru dikumpul. Ini untuk yang di rumah. Bapak ulang, kalau yang di kelas kerjakan di buku latihan, yang di rumah kerjakan di kertas selembar. Mana yang mau dikerjakan, lihat buku cetak atau buku paket halaman 8 bagian A nomor 1 sampai nomor 4. Bapak ulang, di buku cetak atau buku paket halaman 8 bagian A nomor 1 sampai nomor 4. Selamat bekerja, dan ingat, ini tugas wajib dikumpulkan. Khusus untuk yang di kelas tatap muka, gitu nanti bel berbunyi, semuanya harus mengumpul. Terima kasih anak-anak Bapak atas perhatiannya. Selamat pagi untuk semuanya.